kelompok kami. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hasibah Bahrul Ilma dan teman saya dan serta ada dua teman saya. Yang pertama itu ada Aska Salsabila yang masih menuju perjalanan ke sini, dan yang kedua itu ada M. Syarif. Saya tidak tahu kabarnya. Oke. Jadi di sini ada pendahuluan. Revolusi Industri 4.0 telah mengubah landscape industri secara fundamental dengan penggunaan teknologi digital yang terus berkembang. Namun dampaknya tidak terbatas pada sektor industri saja. Pendidikan juga terpengaruh secara signifikan oleh perubahan ini. Artikel ini bertujuan untuk mendefinisikan revolusi industri 4.0 dan menganalisis bagaimana perubahan ini mempengaruhi sistem pendidikan di seluruh dunia. Kemudian di sini ada definisi revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merujuk pada integrasi teknologi digital yang canggih dalam proses industri, menciptakan pabrik pintar yang beroperasi secara otomatis dan terhubung. Teknologi utama yang terlibat termasuk Internet of Things, kecerdasan buatan AI, robotika, komputasi awan, dan analitika data. Konsep ini memungkinkan adopsi sistem produksi yang lebih efisien, fleksibel, dan adaptif. Pengaruh revolusi industri 4.0 terhadap pendidikan. Yang pertama itu ada perubahan kurikulum. Industri 4.0 menuntut keterampilan baru dari pekerja seperti pemrograman komputer, analisis data, dan kecerdasan buatan. Oleh karena itu, pendidikan harus menyesuaikan kurikulumnya untuk mencakup pelatihan dalam bidang-bidang ini. Kemudian yang kedua itu adalah metode pengajaran yang berbasis teknologi. Pengajaran yang didukung oleh teknologi seperti penggunaan perangkat lunak, pembelajaran adaptif, platform pembelajaran daring, dan stimulasi virtual menjadi lebih umum. Hal ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan beradaptasi dengan kecepatan mereka sendiri. Kemudian ada yang ketiga atau yang C, pembelajaran seumur hidup. Konsep pembelajaran seumur hidup menjadi semakin penting dalam era industri 4.0 di mana perkembangan teknologi terus berlanjut secara cepat. Individu harus siap untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan baru sepanjang hidup mereka agar tetap relevan di pasar kerja. Kemudian kemitraan industri pendidikan. Industri dan lembaga pendidikan perlu bekerja sama untuk mengidentifikasi kebutuhan pasar kerja dan memastikan bahwa lulusan mereka memiliki keterampilan yang diperlukan. Ini bisa dilakukan melalui program magang, kerjasama proyek, atau penyediaan fasilitas pelatihan di tempat kerja. Kemudian di sini ada tantangan dalam menghadapi pengaruh industri 4.0 terhadap pendidikan. Untuk tantangan yang pertama itu adalah kesenjangan teknologi. Tidak semua lembaga pendidikan memiliki akses yang sama terhadap teknologi canggih, sehingga menciptakan kesenjangan dalam kualitas pendidikan. Kemudian ada pengubahan budaya dalam peran guru. Guru harus beradaptasi dengan cepat dengan perubahan dalam teknologi dan metode pengajaran. Ini memerlukan investasi dalam pelatihan dan pengembangan profesional. Melanjutkan, kesiapan mahasiswa menghadapi revolusi industri 4.0. 1. Keterampilan teknologi. Mahasiswa harus memiliki pemahaman yang kuat tentang teknologi yang mendasari revolusi industri 4.0 seperti kecerdasan buatan, pemrosesan big data, Internet of Things atau IoT, dan blockchain. Kemampuan untuk menggunakan dan beradaptasi dengan teknologi ini akan menjadi keunggulan kompetitif di pasar kerja yang semakin terotomatisasi dan terhubung. Yang kedua, keterampilan kritis berpikir dan pemecahan masalah. Mahasiswa perlu dilatih untuk berpikir secara kritis, menganalisis informasi yang kompleks, dan menemukan solusi kreatif untuk masalah-masalah baru yang muncul dalam era digital ini. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan menemukan solusi inovatif adalah kunci dalam revolusi industri 4.0. Juga kemampuan belajar seumur hidup. Mahasiswa perlu memiliki sikap yang terbuka terhadap pembelajaran seumur hidup. Mereka harus siap untuk belajar dan mengembangkan keterampilan baru sepanjang hidup mereka. Dengan perubahan teknologi yang cepat. 4. Keterampilan komunikasi dan kerja tim. Keterampilan ini
Tetap penting di era revolusi industri 4.0, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan bekerja sama dalam tim lintas disiplin akan membantu mahasiswa berintegrasi dengan baik dalam lingkungan kerja yang terus berubah. 5. Keterampilan kewirausahaan. Mahasiswa harus memiliki keterampilan kewirausahaan dan jiwa kreatif untuk mengidentifikasi peluang bisnis, mengembangkan produk dan layanan inovatif, dan mengelola risiko dalam lingkungan bisnis yang dinamis. 6. Kesiapan menghadapi perubahan. Mahasiswa harus siap menghadapi perubahan dalam pekerjaan dan karir mereka. Mereka perlu memiliki mentalitas yang fleksibel dan adaptif untuk mengatasi tantangan dan kesempatan yang muncul dalam revolusi industri 4.0. Selanjutnya yang ketujuh, kesadaran akan implikasi etis dan solusi. Mahasiswa harus memiliki pemahaman tentang implikasi etis, sosial, dan lingkungan dari teknologi baru yang muncul dalam revolusi industri 4.0. Mereka harus dapat mengintegrasikan pertimbangan ini ke dalam praktik kerja mereka dan bertindak secara bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat global. Selanjutnya untuk implementasi solusi untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam pendidikan di era industri 4.0 diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, industri, dan masyarakat secara keseluruhan. Ini mencakup pembangunan kurikulum, investasi dalam infrastruktur, teknologi pendidikan, pelatihan guru dan dosen, serta promosi kegiatan antar pendidikan dan industri. Terakhir, kesimpulan, revolusi industri 4.0 membawa perubahan yang mendalam dalam sistem pendidikan, membentuk adaptasi kurikulum, metode pengajaran, dan paradigma pendidikan secara keseluruhan untuk memastikan bahwa generasi mendatang siap menghadapi tantangan dan peluang yang dibawa oleh era digital ini. Penting bagi membantu organisasi inovasi dan berkolaborasi dengan industri dan pemerintah. Oke, mungkin itu aja presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin dipertanyakan atau jelas bisa dipersilakan kepada teman-teman. Boleh. Ini kan tadi menjelaskan tentang pengaruh industri terhadap pendidikan terutama di mahasiswa. Lalu bagaimana pengaruh perkembangan industri ini untuk sektor budaya? Karena kalau terkait budaya itu sangat bisa berubah apa jadi mengaruhi budaya, apakah membuat budaya semakin dikenal atau malah memutus budaya itu sendiri. Boleh. Apakah ada yang lain ingin bertanya? Iya, boleh. Sakti kan mau bertanya? Oh, sudah kan? Bukan lagi kami. Oh, cukup kak. Sebelumnya ingin menjawab pertanyaan dari Sudarti. Sebelumnya yang kita bahas di sini itu adalah tentang pendidikan atau industri pendidikan 4.0, dan itu menurut saya bukan ranah kita untuk membahas seni budaya. Namun di sini kami ingin menjawab dari pertanyaan Sudarti mengenai peran dalam seni budaya. Boleh dijawab? Dampak industri 4.0 pada sektor budaya. Industri 4.0 yang ditandai dengan kemajuan besar teknologi digital dan internet membawa pengaruh yang signifikan terhadap berbagai sektor termasuk budaya. Dampak positifnya yaitu pelestarian dan penyebaran budaya, yaitu ada digitalisasi, jangkauan yang luas, dan ekonomi kreatif. Yang kedua, pendidikan dan pembelajaran budaya. Yang ketiga, komunikasi dan kolaborasi budaya. Dampak negatifnya yaitu westernisasi dan homogenisasi budaya. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Yang ketiga, kesenjangan digital. Tantangan dan peluang yaitu memanfaatkan teknologi dengan bijak, meningkatkan literasi digital, dan melibatkan komunitas. Apakah jelas? Oke, terima kasih banyak. Apakah ada yang lain
Boleh. Oke, baik. Jadinya ingin dari kelompok 1 jenis saja mungkin di sini kan kita tantangan yang diberikan ke mahasiswa. Sedangkan kan pendidikan di Indonesia tidak hanya di jenjang mahasiswa. Makanya yang mendasar itu dari SD, TK, SMP dan SMA. Bagaimana kesiapan siswa tersebut gitu menghadapi tantangan di era teknologi yang sekarang ini kan kebanyakan sekarang anak-anak itu kecanduan HP sehingga kan lebih ke arah generasi penggunaan sosial negatif gitu. Jadi gimana gitu untuk mengatasi tantangan tersebut gitu. Karena kan enggak kita masih mahasiswa pun melalui dari fase SD dulu gitu kan, dari dasar dulu. Kalau dasar sudah bagus gitu tentunya salah penggunaan teknologi maka akan berdampak ke jenjang selanjutnya. Mungkin itu. Terima kasih. belajar mandiri dan beradaptasi. Selanjutnya perlunya keterampilan digital. Apa saja itu? Yang pertama mengembangkan keterampilan dasar komputer, terus juga ada membuat konten digital dan juga menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Selain dari keterampilan yang harus dimiliki siswa, juga ada peran sekolah dan juga orang tua. Antara lain, peran sekolah memasukkan literasi digital dan keterampilan berkedua satu dalam kurikulum yang mereka pakai. Yang kedua, memfasilitasi akses siswa terhadap teknologi dan internet. Yang ketiga, menyelenggarakan pelatihan dan workshop tentang literasi digital dan keamanan online. Terakhir, membangun budaya belajar mandiri dan beradaptasi di sekolah. Adapun untuk peran orang tua sendiri, yang pertama, membiasakan anak dengan teknologi sejak usia dini. Yang kedua, mengajarkan anak tentang etika berinternet dan keamanan online. Yang ketiga, membimbing anak dalam membangun teknologi secara bertanggung jawab. Terakhir, menjadi contoh yang baik dan penggunaan teknologi. Apakah bisa diterima, Taman? Oke, baik, karena
sudah selesai pemaparan presentasi dari kami serta sudahnya juga tanya jawab, maka dengan itu kami akhiri untuk presentasi kelompok 5 pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.